Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya ada Yamaha NMAX 155 Connected terbaru 2023 warna merah glossy yang dibanderol di harga 32.875.000 untuk OTR Jakarta. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya ini menggunakan warna smoke ya, dengan ukuran yang cukup lebar namun tidak terlalu tinggi. Kemudian di bagian depannya ini terdapat dudukan plat nomor bahan besi. Untuk bagian bodi depannya full menggunakan warna merah glossy. Ini yang menarik ya. Biasanya NMAX itu merahnya doff, kali ini menggunakan warna merah glossy yang menyala. Jadi warnanya ngejreng. Nah, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian pencahayaan untuk headlampnya sudah LED. Nah, di bagian tengah ini terdapat aksen warna silver ya, yang menambah kesannya semakin terlihat agresif. Jadi desainnya seperti mata. Kemudian di bagian bodi bawahnya hingga ke bagian sampingnya ini juga full merah. Sekali lagi polos, hanya terdapat stripping bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation. Di bagian sebelah kiri warna hitam, kecil ukurannya. Kemudian di bagian tengahnya ini dipadukan dengan bahan plastik kasar hitam doff ya. Teksturnya seperti kulit jeruk. Kemudian ada logo Yamaha 3D. Nah, untuk sennya posisinya berada di bagian sayap sampingnya. Ini masih menggunakan bohlam biasa, jadi belum LED. Kemudian di bagian undercoil kembali menggunakan warna merah glossy, sekali lagi polos, ditarik hingga ke bagian belakang. Nah, sisanya full hitam bahan plastik kasar. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk fendernya di sini menggunakan warna merah glossy juga, polos. Kemudian untuk bagian suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Nah, velgnya menggunakan velg racing dengan desain berbentuk V. Untuk warnanya hitam glossy, jadi tidak ada warna yang spesial di NMAX Connected warna merah ini. Kemudian untuk ban depannya 110/70 ring 13 sudah tubeless menggunakan ban merek IRC. Nah, lanjut ke bagian pengereman. Untuk bagian disnya di sini menggunakan dis non wave, jadi tidak terdapat lekukan di bagian permukaannya. Kemudian di area tengahnya sini terdapat grid dan sensor kecepatan. Kaliper menggunakan satu piston warna hitam. Kemudian di area dek depannya sini full plastik kasar hitam doff tentunya. Kemudian ada beberapa kisi-kisi lubang di bagian kiri dan kanan. Kemudian di bagian atas sebelah kiri ini terdapat klakson. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, kita akan lihat full dari bagian depan. Nah, kurang lebih fullnya dari depan seperti ini dari Yamaha NMAX 155 Connected 2023 warna merah glossy. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian kokpit untuk speedometernya di sini sudah menggunakan full digital dengan nyala berwarna putih. Nah, di sini terdapat beberapa indikator seperti jam di bagian atas. Di bagian tengah ada indikator kecepatan, ada trip yang bisa kita rubah juga melalui tombol menu yang ada di stang sebelah kiri. Jadi bisa ke indikator baterai, oil kemudian ke V-belt, bisa ke odo, trip 1, trip 2, kembali lagi ke baterai, oil, V-belt, dan ke odo. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat indikator bahan bakar, ditarik dari bagian bawah ke atas. Kemudian di bagian sebelah kanan ada indikator temperatur. Kemudian di bagian tepinya full hitam. Nah, kanan kiri ini ada indikator sen atau hazard, ada tulisan Yamaha warna putih. Di bagian atas terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, engine check, kemudian ada indikator triple S, ada indikator telepon juga, dan keyless. Sedangkan di bagian sebelah kiri ada indikator pesan. Karena memang speedometernya ini sudah bisa terkoneksi ke smartphone ya, dengan adanya fitur Y Connected atau Yamaha Motorcycle Connected. Jadi bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Kemudian lanjut di bagian frame speedometernya, ini menggunakan warna abu-abu ya, bahan plastik halus. Sisanya hitam doff bahan plastik kasar. Nah, teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, lanjut di bagian stangnya. Untuk bagian stangnya di sini menggunakan cover, jadi tidak telanjang ya, dibalut dengan cover bahan plastik kasar hitam, teksturnya seperti kulit jeruk. Terdapat emblem bertuliskan Blue Core di sisi sebelah kiri. Kemudian di bagian tengahnya dia menggunakan bahan plastik halus lagi warna coklat, ada logo Yamaha 3D dan ada stripping Yamaha Motorcycle Connected di bagian depan. Ini yang menandakan fitur Y Connected-nya atau versi Connected ya. Sedangkan di versi standar tidak ada stripping seperti ini. Nah, lanjut untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada tombol menu, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan
starter. Hand gripnya khas Yamaha seperti ini. Di bagian ujungnya jalunya bahan besi ya, dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Nah, lanjut ke bagian dashboardnya. Keamanannya di bagian tengah sudah smart key atau keyless. Nah, segi keamanannya mengandalkan kunci stang, namun belum ada alarm, hanya ada answer back. Kemudian ada tombol fuel yang berfungsi untuk membuka bagian tangkinya dan seat untuk membuka joknya. Nah, yang baru di NMAX ini sekarang di bagian knopnya tidak lagi menggunakan warna silver, melainkan warna hitam ya. Jadi ada perubahan warna. Nah, untuk bagian tengah sini coklat, bahan plastik halus, sisanya kanan kiri plastik kasar warna hitam. Nah, di bagian sebelah kiri terdapat rak yang terbuka dengan ukuran yang cukup dalam. Ada fitur power outlet namun belum USB ya, power chargingnya. Jadi masih butuh adaptor tambahan buat ngecas. Kemudian di sebelah kanan ada rak yang tertutup yang ketika kita buka ini ukurannya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dalam. Jadi tersedia dua rak kanan dan kiri. Nah, lanjut di bagian tangkinya. Jadi tangkinya menggunakan dek punggung tangki di depan dengan kapasitas 7,1 liter. Penampakannya seperti ini ketika terbuka. Kemudian ketika ditutup seperti ini. Jadi full plastik kasar, hitam doff ya. Nah, teksturnya seperti kulit jeruk. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut di bagian sampingnya sini. Dipadukan dengan hitam glossy dan polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Polos, kemudian di bagian dek bawahnya kanan kiri ini kembali menggunakan plastik kasar. Kemudian di bagian step floornya ini terdapat dua posisi, jadi posisi selonjoran ke depan dan posisi datar atau standar. Dibalut dengan karet anti slip supaya tidak licin, jadi bertekstur kasar seperti ini. Nah, untuk posisi selonjoran depannya ini jarak antara bagian tengah ke depannya cukup panjang, jadi kaki kalian bisa napak dengan sempurna ya. Tidak perlu miring ke samping karena memang jaraknya jauh. Jadi untuk perjalanan jauh tentunya nyaman dan nggak pegel. Jadi kaki kalian bisa lurus sempurna ke depan. Nah, lanjut ke bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Nah, lanjut di bagian bodi belakang. Untuk area tengahnya sini ini terdapat pemanis ya, bahan plastik kasar, hitam doff, teksturnya bintik-bintik. Nah, bodi belakangnya full merah. Polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi hanya ada tulisan NMAX menggunakan emblem warnanya smoke. Kemudian ada tulisan 155 di bagian bawahnya. Nah, lanjut di bagian bodi atasnya sini menggunakan hitam doff, plastik kasar, behelnya juga full hitam doff. Sedangkan di bagian stop lampnya ini sudah menggunakan LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Jadi desainnya kecil, kemudian ke samping dia besar. Nah, jadi lebar ke samping ya. Dibalut dengan mika berwarna merah, kanan kirinya sen, di bagian ujung masih bohlam biasa. Jadi sennya belum LED, bohlam berwarna kuning. Di bagian bawahnya sini juga full merah glossy. Untuk fendernya full plastik kasar dengan ukuran yang cukup lebar dan cukup panjang. Nah, di bagian ujungnya ini terdapat mata kucing. Jadi fendernya sendiri ini menurut saya sangat panjang ya, hampir setengah rodanya. Kemudian ada mata kucing juga di bagian atas kanan kiri. Desainnya bulat warna orange. Ada lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar, masih bohlam. Nah, lanjut di bagian joknya. Untuk joknya ukurannya juga cukup luas. Jarak antara depan ke belakangnya juga panjang, jadi tentunya sangat nyaman untuk riding jarak jauh ataupun untuk harian. Ditambah posisi kakinya yang bisa full lurus ke depan. Tentunya sangat nyaman ya, gak gampang pegel. Nah, joknya ini tidak terdapat jahitan, jadi full polos seperti ini. Nah, ketika kita buka di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 25 liter, bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun, tapi posisinya harus dibalik seperti ini. Ini kebetulan ada helm standarnya NMAX ya. Jadi ketika kita memasukkan helmnya itu tidak bisa posisi berdiri atau posisi standar, harus dibalik posisinya seperti ini. Nah, sisanya di bagian belakang masih ada space yang bisa kalian gunakan untuk bawa barang lainnya. Untuk bagian depannya ini terdapat aki ya, jadi akinya posisinya berada di depan bagasinya atau di bawah joknya. Nah, lanjut kita bahas ke sektor mesin. Jadi NMAX ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 0,9 liter. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Nah, di bagian cover CVT filter udara ini full hitam. Jadi untuk bagian CVT-nya khas dari NMAX ini dibalut dengan cover plastik. Hitam doff, ada tulisan Yamaha. Desainnya bulat ya di bagian belakang. Tentunya sudah tidak ada fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, di bagian kaki-kaki belakang untuk suspensinya double shock, sudah menggunakan shock tabung dengan tabung berwarna coklat mengkilap seperti ini atau glossy, namun belum tersedia adjuster.
Velgnya sekali lagi hitam glossy. Ban belakangnya 130/70, ringnya 13 sudah tubeless IRC. Nah, lanjut ke sisi sebelah kanan untuk penampakan dari cover radiatornya seperti ini. Jadi kisi-kisinya desainnya ke samping ya, full plastik kasar hitam doff. Dia mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya, jadi full hingga ke bagian bawah. Untuk knalpotnya full hitam dari bagian leherannya hingga ke silencernya. Desainnya naik ke atas, dibalut dengan cover muffler, bahan plastik kasar juga. Teksturnya bintik-bintik di bagian depan, tengahnya polos, belakangnya bintik-bintik, ada lubang di bagian ujungnya. Nah, swing armnya menggunakan warna hitam doff, tentunya tidak gampang kotor ya ketika terkena noda atau terkena lumpur-lumpur yang membandel. Kemudian untuk pengereman belakang sudah disc brake ya, jadi disc brake depan belakang, kaliper menggunakan 1 piston. Nah, di bagian tengah ini tidak terdapat hager ya, hanya ada karet penahan lumpur. Nah, di bagian depan yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Oke, langsung saja kita coba nyalakan ya untuk melihat tampilan fullnya dari headlamp, stop lamp, dan hazardnya. Nah, kita akan lihat dari bagian belakang terlebih dahulu. Penampakannya seperti ini dari stop lampnya. Nah, jadi dibalut dengan mika berwarna merah, sudah LED, sennya masih bohlam, di desainnya kecil lebar ke samping. Di bagian tengah tidak ada lampu ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, ada pembatas warna hitam. Kemudian lampu penerangan plat nomor masih bohlam warna kuning. Kemudian untuk bagian depannya penampakannya seperti ini. Nah, untuk bagian headlampnya nyala warna putih namun belum ada DRL. Kemudian sennya kanan kiri di bagian fairing masih menggunakan bohlam. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk penampakannya full dari samping kurang lebih seperti ini. Untuk Yamaha NMAX 155 Connected warna merah terbaru 2023. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zoals Prasetyo dan sampai jumpa.